Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan tentang materi pendekatan sosiologi. Di sini kami yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Indah Fitri Fulhanifah, yang kedua ada Khairunisa, yang ketiga ada Meli Lutfiah. Baik, langsung saja kita sampaikan tentang pendekatan sosiologi. Yang pertama ada pengertian pendekatan sosiologi. Sosiologi berasal dari bahasa Latin yaitu socius yang berarti teman atau kawan. Sedangkan logos berarti ilmu pengetahuan. Akan tetapi sosiologi sering disebut dengan ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Sosiologi mempelajari tentang masyarakat meliputi gejala-gejala sosial, struktur sosial, perubahan sosial, dan jaringan hubungan atau interaksi manusia dengan makhluk individu dan makhluk sosial. Sosiologi hakikatnya bukan ilmu murni yang hanya mengembangkan ilmu pengetahuan secara abstrak demi meningkatkan kualitas ilmu itu sendiri. Namun, sosiologi bisa juga menjadi ilmu terapan yang menyajikan cara-cara untuk mempergunakan pengetahuan ilmiahnya guna memecahkan masalah. Yang kedua ada pendekatan dan metode sosiologi dalam studi Islam. Pentingnya pendekatan sosiologi dalam memahami agama dapat difahami karena banyak ajaran agama yang berkaitan dengan masalah sosial. Besarnya perhatian agama terhadap masalah sosial ini dengan mendorong umat agama memahami ilmu sosial sebagai alat memahami ilmu agamanya. Kegunaan pendekatan sosiologi dalam studi Islam ialah sebagai metodologi pemahaman tentang corak dan sertifikasi dalam suatu kelompok masyarakat, yaitu dalam ilmu pengetahuan, makna dari istilah pendekatan sama dengan metodologi, yaitu sudut pandang atau cara melihat atau memperlakukan sesuatu yang menjadi perhatian atau masalah yang akan dikaji. Yang ketiga yaitu urgensi pendekatan sosiologi dalam studi Islam. Yang pertama, teori struktural dan fungsional. Pendekatan struktural fungsional terkenal pada tahun 1930-an dan mengandung pandangan makroskopis terhadap masyarakat. Teori ini kemudian dikembangkan oleh para mahasiswa Parson dan para murid mahasiswa tersebut, terutama di Amerika. Pendekatan ini didasarkan pada 2 asumsi dasar, yaitu masyarakat terbentuk atas substruktur yang dalam fungsinya memiliki masing-masing. Mereka saling bergantung sehingga perubahan-perubahan yang terjadi dalam fungsi satu subsektor dengan sendirinya akan tercermin pada perubahan yang terjadi dalam struktur. Nah, karena itu, tugas analisis sosiologi adalah menyelidiki mengapa yang satu mempengaruhi yang lain dan sampai sejauh mana setiap struktur fungsi sebagai penopang aktivitas dan substruktur lainnya dalam suatu sistem sosial. Contoh substruktur ini dalam masyarakat yaitu keluarga, perekonomian, dan lain sebagainya. Lanjut, yang kedua yaitu teori konflik atau Marxian. Merupakan pendekatan alternatif paling menonjol saat ini terhadap pendekatan struktural sosial makro. Teori konflik mempercayai bahwa setiap manusia memiliki kepentingan interest dan kekuasaan atau power yang merupakan pusat dari segala hubungan sosial. Menurut teori ini, nilai dan gagasan selalu dipergunakan sebagai senjata untuk melegitimitas kekuasaan. Teori-teori yang berhubungan dengan pendekatan sosiologi adalah teori perubahan sosial yang teori evaluasi, teori fungsionalis struktur, modernisasi, teori sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu teori interaksionisme simbolis. Merupakan sebuah perspektif mikro dalam sosiologi yang barangkali sangat spekulatif pada tahapan analisisnya sekarang ini. Tetapi pendekatan ini mengandung sedikit sekali prasangka ideologis walaupun menjamin banyak dari lingkungan barat tempat dibinanya pendekatan ini. Teori interaksionisme simbolis. Teori interaksionisme simbolis merupakan spekulatif makro sosial. Baik, sekian dari penjelasan saya. Dilanjutkan oleh materi yang
keempat. Jawabannya dipersilakan. Baik, materi selanjutnya adalah problem pendekatan sosiologis dalam studi Islam. Dari ketiga teori atau pendekatan sosiologi tadi yang disampaikan oleh pemateri sebelumnya, yakni teori struktural fungsional, teori konflik, dan teori interaksionisme simbolis, merupakan pendekatan sosiologi kontemporer yang dibina dengan objek masyarakat Barat. Karenanya pendekatan tersebut tidak bersifat universal. Pemikiran Barat bukan saja jauh dari dan kerap bertentangan dengan persepsi-persepsi lokal dalam masyarakat non-Barat, tetapi juga tidak mampu menjelaskan problem yang dihadapi oleh masyarakat saat ini. Tidak sedikit contoh tentang permasalahan dalam sosiologi ini. Misalnya teori tentang kejahatan dan pelanggaran serta penyimpangan yang didasarkan pada pengalaman-pengalaman dan penelitian di pusat kota New York dan Chicago, tidak menjelaskan masalah kejahatan dan penyimpangan yang ada di Uni Soviet, Pakistan, Mesir, Indonesia, dan masyarakat-masyarakat serupa lainnya. Upaya-upaya sosialisasi modern untuk menjelaskan stratifikasi sosial, perkawinan, dan keluarga juga dapat dikatakan tidak memadai untuk menerangkan masyarakat non-Barat. Jika diperhatikan lebih dekat, akan ditemukan banyak perbedaan dalam pendekatan-pendekatan yang dianut di kalangan sosiolog satu negara Barat dan negara Barat lainnya. Selanjutnya, contoh penelitian ekonomi Islam menggunakan pendekatan sosiologi. Contoh penelitiannya yaitu dengan judul Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologi yang disusun oleh Muhammad Rifai.